Oke, selamat malam. Selamat malam. Baru satu orang, tapi Gap. Sepi bang. langsung saja kita mulai ya. Siap bang. Jadi kita akan mengkaji buku Kalkulus by Purcell. Ini edisi ke-6. Kita mulai dari chapter 0. Chapter 0 itu chapter yang awal-awal. Chapter yang paling awal. Chapter pendahuluan. Sebelum masuk ke apa? Ini kan bukunya membahas tentang bilangan real ya. Kalkulus. Iya bang. Jadi awalnya dia mau bahas tentang limit, turunan, integral, dan seterusnya. Jadi sebelum masuk ke limit kita mulai dari ini, preliminaries, mulai dari sistem bilangan real. Sistem bilangan real. Jadi sebelum kita bercerita tentang bilangan real, kita bicara dulu tentang bilangan asli. Bilangan yang paling sederhana itu bilangan asli. Yang kita gunakan untuk berhitung atau pencacah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dan seterusnya sampai ada sebanyak hingga bilangan, itu bilangan asli. Itu bilangan yang kita gunakan untuk mencacah. Nah, itu kan arahnya itu ke kanan. Kalau kita arah ke kiri, kita akan dapat 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Permisi bang, untuk share screen-nya belum bang? Oh, selamat datang, Pak. Oh, saya ulang ya. Selamat datang, Wapik NA. Saya ulang. Ini kan kita bahas buku Purcell. Buku Kalkulus by Purcell. Nah, di sini kita membahas tentang bilangan real dan sifat-sifatnya. Terus kita bahas itu yang dibahas di sini itu limit, turunan, integral, dan seterusnya. Yang kita bahas di sini ya seputar bilangan real. Nah, sebelum masuk ke limit, kita pertama masuk ke bab 0, chapter 0 itu preliminaries. Jadi kita bahas ini yang jadi pendahuluan sebelum masuk ke limit. Kita pertama akan membahas tentang sistem bilangan real. Dan sebelum kita bahas bilangan real, kita bicara dulu tentang bilangan bulat dan rasional. Jadi ya, yang paling sederhana itu yang pertama itu bilangan asli yang kita gunakan untuk mencacah. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Semakin besar. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencacah. Terus kalau kita ini kan ke kanan, kalau kita ke kiri kita akan nemu 0, minus 1, minus 2 kita akan menemukan bilangan negatif. Nah, ini yang kita sebut sebagai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini tidak cukup untuk kita gunakan sehari-hari karena di antara 1 dengan 2, di antara 0 dengan 1 ada setengah kan? Ada setengah. Jadi kalau kita mengukur panjang, kita tidak hanya menggunakan bilangan bulat, kita juga harus menggunakan bilangan yang lain. Bilangan bulat tidak cukup untuk mengukur panjang. Selamat datang Juliana Widyasanti. Ya lanjut. Jadi kita juga punya bilangan rasional. Kita bisa membagi bilangan bulat menjadi beberapa pecahan. Jadi pecahan yang kita sebut bilangan rasional. Karena bilangan ini Permisi disebut bang, bilangan. ini memang nggak di share screen atau gimana? Hah? Belum masuk bang? Oh iya. Kenapa? Dari tadi tidak muncul ya. Tunggu ya. Kira sudah muncul. Ah. Hmm?
Oke, saya cek dulu. Oke, sudah kelihatan. Nah, oke. Kebetulan juga sudah ada 3 orang. Ya, jelaskan lagi. Kita kaji buku kalkulus Purcell. Nah, di buku ini kita akan bahas tentang bilangan real, seputar bilangan real, seputar sistem bilangan real, seputar limit, turunan, integral, dan seterusnya. Sebelum kita bahas bilangan real, kita akan bahas tentang bilangan asli. Ya, bilangan asli. Bilangan asli itu kita gunakan untuk mencaca benda, menghitung benda, banyak benda. Jadi dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu kan ke kanan arahnya kan. Nah, kalau kita ke kiri, kita akan dapat 0 dan bilangan negatif 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, bilangan ini disebut bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini tidak cukup untuk diaplikasikan. Oke. Selamat datang Andini Putri Kaisa. Bilangan bulat ini tidak cukup untuk digunakan misal untuk menghitung panjang atau menghitung berat, karena kita tahu kan panjang bisa saja ada setengah dan seterusnya. Jadi kita butuh yang namanya bilangan rasional. Jadi bilangan bulat itu bisa dipecah menjadi pecahan. Misal 1 dipecah 2 jadi 1/2 dan seterusnya ini. Nah, ternyata bilangan rasional pun belum cukup karena ada panjang yang tidak bisa diukur sepanjang bilangan rasional. Contohnya ini akar 2. Akar 2 ini bukan bilangan rasional. Karena akar 2 tidak bisa ditulis sebagai rasio dari 2 bilangan bulat. Jadi ini sudah dibuktikan sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Kalau akar 2 ini bukan bilangan rasional. Akar 2 bisa diperoleh dari sisi miring dari segitiga siku-siku yang panjang kakinya itu 1. Kita bisa diperoleh sisi miringnya itu panjangnya akar 2 menggunakan teorema Pythagoras. Ke sistem bilangan real. Sistem bilangan real itu gabungan bilangan rasional dengan irasional. Jadi bilangan real itu digunakan untuk mengukur panjang. Terus dia juga memuat negatif dan 0. Nah, himpunan bilangan real itu sebenarnya garis bilangan ya. Nah, dari garis ini itu bilangan. Kita labeli juga dengan bilangan. Nah, bilangan ini juga disebut sebagai koordinat dari titik. Jadi, misalnya titik ini koordinatnya itu minus 2. Titik ini koordinatnya 0. Dan seterusnya. Titik ini koordinatnya pi. Nah, selain bilangan real ada juga yang namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu ya dalam bentuk A plus BI. Itu bilangan imajiner. Unit imajiner akar minus 1. I kuadrat sama dengan minus 1. Tapi di sini di buku ini katanya kita jarang membicarakan bilangan kompleks. Yang kita sering bicarakan itu bilangan real. Jadi kalau di buku ini dia katakan bilangan, itu maksudnya bilangan real, bukan bilangan kompleks. Nah, di sini diagram ini menunjukkan kalau bilangan real itu di dalamnya ada rasional, di sini ada rasional, berarti di sini luarnya itu irasional. Terus di antara bilangan rasional itu ada bilangan bulat. Terus kalau bilangan bulatnya itu positif, itu ada disebut bilangan asli.
Nah, ciri-ciri bilangan rasional itu kalau ditulis dalam bentuk desimal, dia antara berakhir atau dia berulang. Ini berakhir 0,5, ini 0,375 berakhir di sini. Ini 0,42857. Ini berulang 42857 satunya. Sedangkan kalau bilangan irasional, kita dapat dia tidak berulang seperti bilangan rasional, atau dia tidak berhenti. Ini pun sebenarnya ada pengulangan 0 di belakangnya. 0, 0, 0, 0. Ini juga 0, 0, 0, 0. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bilangan rasional bentuk desimalnya itu berulang-ulang? Kan kalau kita membagi bilangan, misal kita membagi bilangan seperti ini kita akan peroleh sisa kan? Sisa. Nah, sisa ini bukan itu. Kita akan peroleh di sini. Ini sisanya 6. Selamat datang Jamaluddin Ahmad. Saat kita melakukan pembagian bilangan bulat, kita akan peroleh sisa. Nah, mengingat sisa itu banyaknya sisa itu tidak akan lebih besar dari pembagi, maka banyaknya sisa yang mungkin itu sebanyak berhingga. Nah, karena banyaknya sisa yang mungkin itu sebanyak berhingga, maka pastinya akan terjadi perulangan di sini. Perulangan. Hasil baginya dalam bentuk desimal itu pasti akan berbentuk perulangan. Nah, jadi bilangan rasional pasti dapat ditulis sebagai perulangan itu. Bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk desimal dengan digit di belakangnya itu mengalami perulangan. Lalu apakah berlaku sebaliknya? Apakah kalau terjadi perulangan, selamat datang Bra Setiawan. Apakah kalau terjadi perulangan digit belakangnya itu apakah membuktikan dia juga rasional? Ya, benar. Jadi berlaku sebaliknya. Kalau dia rasional, maka bentuk desimalnya pasti berulang. Kalau bentuk desimalnya berulang, berarti dia rasional. Berlaku bolak-balik. Berarti kalau dia irasional, berarti pastinya digit belakang pasti tidak mengalami perulangan. Nah, ini contoh bilangan irasional. Ini kelihatannya perulangan, tapi perulangannya itu bukan perulangan seperti ini, bukan perulangan digit seperti ini, 428571. Ini nolnya bertambah. Yang ini nolnya bertambah setiap beberapa digit. Ini 0, ini 2 digit, nolnya bertambah 2 digit, 3 digit, 4 digit, dan seterusnya. Ini bukan bilangan rasional. Meskipun ada polanya, tapi ini polanya bukan perulangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kepadatan himpunan bilangan real. Kerapatan himpunan bilangan real bisa juga disebut kerapatan, bisa disebut kepadatan. Jadi di antara dua bilangan real pasti ada bilangan real yang diantaranya. Di antara dua bilangan real yang berbeda pasti ada bilangan real yang lain diantaranya. Nah, ini misalkan bilangan real A dengan bilangan real B. Nah, kita bisa cari rata-ratanya. A tambah B per 2.
Wow, banyak. Jadi bilangan itu real itu sangat rapat, sangat rapat. Nggak ada celah. Kalau kita ambil dua bilangan real, pasti ada bilangan real lagi yang di tengahnya. Sangat rapat. Oke, lanjut ke bawah. Mungkin kita bisa ini mengenai apa? Aproksimasi. Nah, kalkulator dan komputer itu menghitung itu tidak selalu apa ya? Tidak selalu eksak, tidak selalu nilai aslinya, tapi dia mengaproksimasi. Kalau menghitung dengan kalkulator atau komputer, terus mau menghitung nilai desimal, yang muncul itu biasanya kalau dia irasional, ya, tidak mungkin dapat bilangan desimal yang eksak ya. Dia hanya bisa aproksimasi. Nah, kalkulator kalau kita hitung akar 3 per 2 ya kemungkinan akan keluar seperti ini. Tergantung juga kalau kalkulatornya punya banyak digit mungkin bisa lebih panjang dari ini. Terus ini kita akan membahas sedikit tentang logika. Kita akan bicara mengenai teorema. Teorema itu semacam pernyataan yang terbukti benar, yang dapat dibuktikan benar. Seperti misalnya teorema Pitagoras. Kita bisa membuktikan teorema Pitagoras itu benar. Lalu kemudian biasanya teorema itu biasanya dalam bentuk jika sesuatu maka sesuatu. Jika sesuatu maka sesuatu. Biasanya ditulis begini. Jika P maka Q. Jika contohnya itu jika N bilangan genap, maka N kuadrat itu bilangan genap. Itu pernyataan yang benar, kita bisa buktikan. Nah, ini juga salah satu teorema. Contoh teorema. Jika N kuadrat itu genap, maka N genap. Nah, kita bisa buktikan teorema yang berbentuk jika maka ini bisa dibuktikan menggunakan apa namanya? Kontraposisinya. Kontraposisi dari jika P maka Q itu tidak Q maka tidak P. Ini tidak Q maka tidak P itu nilainya sama dengan jika P maka Q. Untuk buktinya kita bisa gunakan tabel kebenaran. Kita bisa gunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Ini P, ini Q, jika P maka Q, jika tidak Q maka tidak P. Kalau P benar, Q benar, P maka Q itu benar. Apakah ini benar? Ya, ini juga benar. Ini kan nilainya salah. Salah maka salah itu benar. Ini benar. Kalau ini benar, ini salah. Nah, benar maka salah itu salah. Ini juga, ini kan nilainya benar. Ini juga, ini nilainya salah. Ini ada orang lagi. Nah, ini kalau Q salah, maka negasi Q itu pasti benar.
Negasi kalau P benar, negasi P itu salah. Benar maka salah itu salah. Lanjut kalau P-nya itu salah, Q-nya benar, P maka Q itu benar. Salah maka benar itu benar. Kalau ini salah, benar. Salah maka benar. Ini juga benar. Kalau ini salah, ini salah maka salah itu benar. Ini benar maka benar, ini benar. Jadi ternyata nilai ini dengan nilai ini selalu sama. Jadi kita bisa buktikan ini dengan membuktikan ini. Atau kita juga bisa buktikan ini dengan membuktikan ini. Nah, ini contoh. Kalau kita mau buktikan kalau n kuadrat itu genap, maka n itu genap. Kita gunakan kontraposisinya. Kita balik ini jadi n, jika n tidak genap, maka n kuadrat tidak genap. Tidak genap itu kan ganjil ya. Jadi ini tidak genap. Tidak genap itu artinya sama dengan ganjil ya. Nah, kalau n ganjil, kita bisa tulis sebagai 2K plus 1. 2K plus 1 dengan K itu bulat. Terus kita hitung n kuadratnya. N kuadrat itu sama dengan 2K plus 1 kuadrat. Kita hitung saja. Kita dapat ini 4K kuadrat tambah 4K plus 1. Lalu kemudian ini 4-nya kita bisa keluarkan jadi 2. Ini 2-nya kita keluarkan. Nah, ini kan bilangan bulat ya. Jadi ini 2 kali bilangan bulat plus 1. Ini tidak lain ganjil ya, ganjil. Karena ini bulat, 2 kali bulat tambah 1 itu ganjil. Jadi kita sudah buktikan kalau ini benar. Tuh. Kalau ya, kita sudah buktikan kalau n kuadrat, kalau n itu ganjil, maka n kuadrat itu ganjil. Nah, berdasarkan yang sudah saya bilang tadi, kita sudah buktikan ini, berarti kontraposisinya juga benar. Jika n kuadrat itu genap, maka n itu genap. Nah, ini juga ada tentang dia juga bicara di sini tentang bukti dengan kontradiksi. Dia juga bicara bukti dengan bukti dengan kontradiksi dan induksi matematika. Ini juga cara lain dalam membuktikan pernyataan. Membuktikan pernyataan. Kalau satu pernyataan sudah bisa dibuktikan, itu berubah menjadi teorema. Dia namanya jadi teorema. Bukti kontradiksi kita bisa berikan contoh yang klasik. Kita akan buktikan kalau akar 2 itu irasional. Kita akan buktikan akar 2 irasional. Ini contoh yang lumayan terkenal. Contoh pembuktian kontradiksi yang lumayan terkenal. Jadi pembuktian kontradiksi itu kita asumsikan ini salah. Kita andaikan ini salah. Kalau kita nemu kontradiksi, berarti ya ini harus benar. Jadi kita andaikan akar 2 itu rasional. Andaikan akar 2 rasional. Akar 2 itu rasional. Apa itu? Kalau akar 2 itu rasional kan pasti bisa ditulis sebagai pembagian bilangan bulat ya. Akar 2 itu sama dengan A per B ya. Ya, misalkan A, B itu bilangan asli ya. Yang positif. Kita juga bisa pilih yang negatif, ini negatif, ini negatif. Tapi kalau positif, bisa juga pilih positif. Yang positifnya. Oke. Nah, misalkan A dengan B ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Sudah tidak ada tidak bisa disederhanakan lagi. Kan biasanya kan pecahan bisa disederhanakan lagi kan. Kalau misal FPB-nya itu ada mempunyai FPB lebih dari 1, misal ini.
Misal inilah 9 per 18. Ini kan bisa dibagi 3. Ini sama dengan 9 per nanti sama dengan 3 per 6. Atau bisa juga sama dengan sepertiga ya. Ya. Seperdua. Ya. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi ini. Ini juga bisa disederhanakan menjadi ini. Nah, kita bisa sederhanakan sampai FPB-nya ini 1. Faktor persekutuannya hanya 1. Nah, andaikan misalkan saja FPB dari A dengan B itu 1. FPB AB itu 1. Sudah dalam bentuk paling sederhana. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau dia masih bisa disederhanakan, ya sederhanakan. Oke? Berarti ya. Berarti faktor persekutuannya hanya 1 ya. Faktor persekutuannya hanya 1. Terus kita luas ini dengan ini, kita dapat 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. A kuadrat per B kuadrat. Oke, ada yang masuk lagi. Selamat datang M. Iqbal Maulana. Terus kita kali kedua ruas dengan B kuadrat ya. 2B kuadrat. Jadi ini kali B kuadrat dapat 2B kuadrat. Ini kali B kuadrat dapat A kuadrat. Nah, ruas kiri itu 2 dikali bilangan bulat ya. Berarti ini genap. Otomatis ruas kanan juga ikut genap kan? Karena sama. Karena sama, ini juga harus genap. Berarti A kuadrat genap. Nah, tadi kan sudah dibuktikan kalau N kuadrat genap, berarti N genap. Berarti kalau A kuadrat genap, maka A juga itu genap. Berarti A habis dibagi 2. Ya kan? A habis dibagi 2. Berarti 2 itu faktor dari A. A faktor dari A. Lalu kita lanjut. Kalau A genap, berarti A bisa ditulis sebagai A sama dengan 2K ya. 2K. Dengan K itu bilangan bulat. Oke. Lanjut, kita masukkan lagi ke sini A-nya. A ini kita ganti dengan 2K. Kita peroleh 2B kuadrat sama dengan 2K dikuadratkan. Nanti ini sama dengan 4K kuadrat. Nah, selanjutnya kita bagi 2. Kita dapat B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Nah, kita dapat ini genap. Otomatis ini juga genap. Berarti B kuadrat genap. B kuadrat genap. Maka B juga genap. Nah, kita dapat ini B genap, A genap. Sama-sama habis dibagi 2. Sama-sama punya faktorial sama, 2. Padahal tadi kita sudah asumsikan bahwa faktor persekutuan terbesarnya itu 1. Ternyata ada faktor lain yang lebih besar, yaitu 2. Karena dia genap. Kontradiksi kan? Kontradiksi. Jadi kontradiksi. Nah, apa yang salah di sini? Kenapa bisa kontradiksi? Berarti karena kontradiksi, asumsi awal kita yang bilang ini akar 2 itu rasional itu sebenarnya salah. Berarti yang benar harusnya ini, akar 2 itu irasional. Yang benar harusnya ini. Jadi terbukti kalau akar 2 itu irasional. Nah, itu salah satu contoh dari pembuktian menggunakan bukti menggunakan kontradiksi. Kemudian ada juga induksi matematika. Kita buktikan sesuatu dengan itu berkaitan dengan apa? Bilangan-bilangan asli. Kita membuktikan untuk kasus bilangan asli 1 misalnya, terus kita buktikan untuk 2, 3, dan seterusnya.
Mungkin kita kasih contoh apa ya? Contoh pembuktian menggunakan induksi matematika. Ya, atau kita bisa skip dulu tuh. Mungkin kita bisa nemu soal yang berkaitan dengan itu. Ini masih tentang apa ini? Masih tentang bab logika ya. Hmm. Eh? Hmm. Kita buktikan kalau n kuadrat itu n kuadrat lebih besar dari n plus 1. Untuk n lebih besar dari 2. N lebih besar dari 2. Kalau kita kita coba-coba, misalnya n sama dengan 3, 3 kuadrat itu kan 9. 9 pasti lebih besar dari 3 tambah 1. 3 tambah 1 itu 4. Jadi 9 lebih besar dari 4. Jadi benar ya. Kalau kita coba-coba angka lain juga, 4 pangkat 2 itu kan 16. 16 itu lebih besar dari 5 ya. 5 itu 4 plus 1. Nah, kita harus kalau mau buktikan untuk semua n yang lebih besar dari 2, kita tidak bisa hanya coba-coba begini. Tidak bisa. Tidak mampu kalau membuktikan untuk semua n. Nah, salah satu cara untuk membuktikan n kuadrat lebih besar dari n plus 1 itu pakai induksi matematika. Jadi idenya itu induksi matematika kita buktikan untuk basisnya, untuk yang awalnya itu di sini, contohnya di sini awalnya itu n sama dengan 3. Kita buktikan untuk n sama dengan 3. Kita buktikan dulu ini. Terus kita buktikan kalau n untuk satu n sama dengan k benar. Benar kalau ini, benar ini. Maka ini mengakibatkan n sama dengan k plus 1 juga benar. Untuk kasus n sama dengan k plus 1. Benar. Jadi ini sebenarnya begini. Kalau 3 benar, ini k ini bisa diganti 3. K ini bisa diganti 3. Nah, kita sudah buktikan ini benar. Kan? Kita sudah buktikan ini benar. Berarti 4 juga benar, kan? Karena kalau kita masukkan 3 di sini, mengakibatkan yang untuk 4 benar. Kita masukkan yang 4, kita masukkan 4, ini juga mengakibatkan untuk kasus yang 5 itu benar. Kita masukkan 5, K-nya 5, itu menunjukkan kalau yang untuk kasus yang 6 juga benar. Jadi dia kayak domino, efek domino. Kebenaran untuk kasus n sama dengan 3 mengakibatkan kebenaran untuk n sama dengan 4. Kebenaran untuk n sama dengan 4 mengakibatkan kebenaran untuk n sama dengan 5, dan seterusnya. Secara umum, kebenaran untuk n sama dengan k itu mengakibatkan kebenaran untuk n sama dengan k plus 1. Jadi kita akan buktikan pertama, untuk n sama dengan 3, n kuadrat lebih besar dari n plus 1. Kita sudah tunjukkan tadi, kalau n sama dengan 3, kalau n sama dengan 3, kita dapat n kuadrat sama dengan 9, n plus 1 itu sama dengan 4. Jelas n kuadrat lebih besar dari n plus 1. Ya kan? Nah, kita akan tunjukkan, kita misalkan untuk n sama dengan k benar. Kita tidak tahu berapa k-nya, bisa 3, bisa 4, tidak tahu. Jadi kita hanya buktikan ini saja. Kita tidak tahu berapa k-nya, kita buktikan ini saja. Kita misalkan saja k. Misalkan untuk suatu k benar. Jadi kita masukkan k kuadrat lebih besar dari k plus 1. Ini kita anggap benar ya. Ini benar. Ini kita anggap benar. Nanti kita akan tunjukkan kalau k plus 1 kuadrat plus k plus 1 plus 1 itu benar. Nah, ini kita
Ini yang kita akan tunjukkan. Jadi kita tidak boleh mulai dari sini. Kita harus mulai dari sini. Kita harus mulai dari sini. Sebenarnya kita bisa apa? Kita juga bisa manipulasi ini. Kita manipulasi ini dikit. Kalau kita manipulasi ini 2 sekali dapat K kuadrat plus 2K plus 1. Ini dapat K plus 2 ya. Luaskan K plus 2. Oke, kita ambil ruas kirinya saja. Kita ambil ruas kirinya. K plus 1 kuadrat. Itu kan sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Ya kan? Ya, terus dari ini kita tahu bahwa K kuadrat itu lebih besar dari K plus 1. Ini kan kita sudah ketahui benar. Jadi kita pakai ini, kita dapat ini lebih besar dari K plus 1. Ini K kuadrat lebih besar dari K plus 1 ditambah 2K plus 1. Ini sama dengan 3K plus 2. Nah, 3 kan karena K kan lebih besar dari 2. Berarti ini juga lebih besar dari K plus 2. Kan? K kali 3 pasti lebih besar dari K kan? Ini lebih besar dari ini. Ini sama dengan K plus 1. Plus 1. Jadi benar kalau ini lebih besar dari ini. Jadi terbukti dengan induknya matematika lebih besar dari N daripada N plus 1. Oke. Nah, sekarang masuk ke order. Order itu adalah urutan. Jadi urutan maksudnya mana yang lebih besar? Diurutkan. Jadi kayak gimana ya? Misal ada orang, misal ada orang, ada 3 orang lah. Ini, terus ini lebih pendek dari dia sedikit, terus ini lebih tinggi. Nah ini kita bisa urutkan, kita bariskan dia dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Jadi kita urutkan begini. Nah, ini namanya kita urutkan dari yang terkecil. Begitupun dengan bilangan real. Bilangan real kita urutkan, yang kecil itu yang kiri, yang besar itu yang kanan. Nah, ini definisi dari urutan bilangan real. Jadi X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika Y kurang X itu positif. Ya kan? Contohnya itu 2 pasti lebih kecil dari 3 kan? 3 kurang 2 itu positif. Lebih lanjut, kalau dia pakai tanda sama dengan, dia bisa positif atau 0. Ini namanya definisinya. Definisi. Ini sifat-sifat dari urutan ini ada 3. Ada 4. Di sini. Yang pertama, kalau kita ambil bilangan real X dengan Y, pasti di antara 3 ini berlaku. Dan tidak mungkin terjadi semuanya. Pasti di antara 3. Apakah X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y, atau lebih besar dari Y. Tidak mungkin ini dengan ini terjadi bersamaan. Dia harus salah satu dari ketiga ini. Terus kita punya sifat transitif. Maksudnya transitif, kalau X lebih kecil dari Y, Y lebih kecil dari Z,
maka X harus lebih kecil dari Z. Jadi kalau ini di bawah ini, X di bawah Y, Y di bawah Z, ya X pasti di bawah Z. Terus kita juga mempunyai sifat seperti ini. Kalau kita tambahkan bilangan real kedua ruas ini tidak akan merubah tanda. Ini jika dan hanya jika ini. Kalau kali, kalau dia positif, Z-nya positif, dia tandanya tidak berubah. Kalau Z-nya negatif, ini tandanya baru berubah. Nah, di sini kita akan lanjut ke kuantor. Kuantor itu yang menunjukkan banyak dan keberadaan. Jadi biasanya dalam pernyataan kita katakan untuk setiap atau ada. Jadi contohnya itu ada bilangan prima yang genap. Bilangan prima genap itu ya 2. Ini tidak benar kalau setiap bilangan prima itu genap. Kenapa? Karena ada bilangan prima ganjil, yaitu 3 dan seterusnya. Semua bilangan prima selain 2 itu ganjil kan? Jadi tidak betul kalau setiap bilangan prima itu genap. Tapi yang betul itu ada bilangan prima yang genap. Oke, ini ada contoh. Sepertinya. Oke. Gimana kira-kira? Apakah ada yang bisa jawab? Yang mana kira-kira yang benar? Apakah ini benar semua? Oh, ini ada jawabannya di bawah. Oke, yang mana yang benar, yang mana yang salah di sini? Betul semua tuh kayaknya. Betul semua? Ada yang salah? Coba tunggu apa ya? Mana? Yang D. Yang apa? Yang B? Enggak, B Oke. betul. Mungkin 5 menit lah berpikir. Sebenarnya ada jawabannya di bawah kalau ada yang punya buku. Kelihatan sih. Jangan dulu lihat yang punya. D kayaknya. D apa? Benar salah? Salah. D salah. Ya. Ya salah. Salah. Ada apa? Ada Y untuk semua X hingga Y lebih besar dari X. Tidak ada kan? Harusnya tidak ada kan? Oh ya, yang ada. Tidak ada bilangan yang lebih besar dari semua bilangan. Kan? Ya. Karena kita bisa dapat bilangan yang lebih besar lagi. Yang A juga salah. Karena kalau kita masukkan X sama dengan 0, sekarang sama dengan 0. Iya. Kalau B benar. B benar. Kalau kalau C, ya benar juga. Kita bisa pilih ya sama dengan X plus 1.
Untuk setiap X kita bisa pilih Y sama dengan X plus 1. Ya kan? Untuk menunjukkan dia ada. Nah, ini kita pilih 0. Ternyata tidak benar kalau X bar lebih dari 0. Ya, kalau dia negatif, ini akan jadi positif. Nah, kebalikan dari for every itu exist. Jadi kalau misal kalau di kelas itu semua siswa itu laki-laki. Kebalikannya apa? Kebalikannya itu bukan semua siswa itu perempuan, tapi kebalikannya itu ada siswa yang perempuan. Bukan semua siswa perempuan. Tapi ada. Kalau dia ada satu saja siswa perempuan, maka setiap ini akan otomatis salah. Nah, begitupun sebaliknya, ini ada kebalikannya itu setiap. Jadi kalau ada siswa perempuan, kebalikannya ya itu. Nah, kita bisa buktikan ini benar. Kalau ini dia pakai untuk setiap X ada Y ya. Jadi kalau itu kita misalkan X sembarang, kita pilih saja Y berapa, terserah sih. Nah, contoh di sini kalau kita misalkan X sama dengan 100, kita bisa pilih sesuatu yang lebih besar dari 100. Ya, kita bisa pilih 101. Jadi setiap bilangan pasti ada yang lebih besar dari bilangan itu. Ya, kita bisa pilih X plus 1. Nah, di sini dijelaskan kebalikan dari setiap X itu ada X sehingga tidak PX. Sebaliknya, kebalikan dari ada X sehingga PX, untuk setiap X tidak PX. Ya tadi seperti tadi ya, contohnya. Kebalikan dari semua siswa itu laki-laki, semua siswa di kelas laki-laki, itu kebalikannya bukan semua siswa di kelas perempuan, tapi yang benar itu kebalikannya adalah terdapat siswa yang perempuan. Tidak tahu berapa, kalau ada saja satu atau lebih, pasti dia akan langsung menyalahkan setiap atau semua. Sebaliknya, kalau kita katakan terdapat siswa laki-laki, kebalikannya itu setiap siswa di kelas itu perempuan. Nah, ini ada soal isian. Ini nomor 1 apa jawabannya? Gampang itu. Apa? Ini nomor 1 jawabannya adalah cepat-cepatan. 1, 2, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, ya 5. Ini jawabannya rasional ya. Bilangan yang bisa ditulis sebagai rasio dari dua bilangan bulat itu bilangan rasional. Nah, ini nomor 2. Di antara bilangan real itu ada bilangan real lain. Jadi ada dua bilangan real yang berbeda, pasti ada bilangan real lain yang mengantarainya. Ini dinamakan dengan kerapatan bilangan real atau denseness. Kontraposisi dari jika P maka Q itu jika Q maka P ya. Jika tidak Q maka tidak P. Nah, nomor 4, aksioma dan definisi itu diterima apa adanya ya. Diterima begitu saja. Tapi ini harus membutuhkan bukti. Apa di sini jawabannya? Ya, jawabannya itu teorema. Kalau aksioma dengan definisi itu kita tidak buktikan, kita langsung terima saja. Benar. Itu kita anggap benar. Nah, yang butuh bukti itu namanya teorema. Wow, banyak soal di sini. Kira-kira siapa yang mau kerja ini? Akmal tuh. Kira-kira yang mana mau dikerja? Saya kasih waktu 10 menit, terserah mau kerja yang mana.
Apa? Udah ada bukunya kah? Hmm, yang ini mau ya, ini saja di halaman pertama. Sini. Apa ini? Astaga, ini kan cuma hitung-hitungan ya. Nggak terlalu apa ya. Ini hanya hitung-hitungan. Ada bukunya kah? Semua? Buku Purcell, kalkulus. Nggak ada bang. Aduh. Gimana ya? Ini hitung-hitungan sih. Bisa di skip saja. Di skip ya. Di skip. Nanti saja dikerja-kerja. IA ini sebenarnya dalam apa? Dalam soal ada materi juga. Dalam soal ada materi. Dia di sini mana ya? Ini yang ada di bold ini yang ditebal-tebalkan ini. Ini ada materi. Ini bilangan prima adalah ini. Terus ini fundamental theorem of arithmetic. Di sini juga dia membahas batas atas terkecil, aksioma kelengkapan. Ya. Mungkin bisa kita bahas dulu ya soal ini. Yang mana bagus dibahas. Ini hanya hitung-hitungan ya. Kayaknya semua sudah bisa. Saya anggap bisa. Hitung-hitungan begini. Ini juga tinggal dikali-kali. Ini juga apa ini? Ini ya difaktorkan kayak ini. Terus dibagi. Ini 0 kali 0 berapa? 0 kali 0, 0. Ini tidak terdefinisi, ini 0. Ini tidak terdefinisi, 0 pangkat 5 itu 0. Sebelum masuk ke bab berikutnya, ini bab apa ini? Subbab sih. Kita kesamaan dengan nilai mutlak ya. Kita lihat lagi soal di sini. Ini gimana? Sederhanakan. Kira-kira. Coba ini disederhanakan. Dapat berapa ini kalau disederhanakan? Dapat apa? Coba disederhanakan. Bisa tidak? Ada yang sudah? Ada yang bisa? Ada yang dapat? Bentuk sederhana ini dari ini, lebih sederhana ini dari ini. T kurang 7 ya hasilnya. Ini kan atasnya bisa difaktorkan ya. Jadi T plus 3. Dari penyebutnya saja sudah kelihatan ada tiganya. T plus 3, T kurang 7 ya. Kemudian ini ya, kita tinggal coret ya T plus 3 nya.
Ini dapat dikurang 7. Kalau ini ya tinggal dikali ya, tinggal dikali silang. Contohnya ini, misal ini kan kita bisa kali. Ini sama dengan 3x kali 2x itu 6x kuadrat. Terus kita kali lagi ini 3x dengan 1 dapat 3x. Lanjut kita kali minus 9 dengan 2x dapat minus 18x. Terus ini dapat minus 9. Nanti hasilnya itu ini 6x kuadrat 18x minus 18x dengan 3x dapat min 15x kurang 9. Terus apalagi soal lain? Soal apa lagi? Ini yang agak susah juga. Ini pangkat 3. Ini bisa pakai apa? Binomial ya. Ini bisa pakai binomial. Nanti ini sama dengan pakai segitiga Pascal. 1 1 1 2 1. Ini yang untuk kuadrat ini. Ini yang untuk yang pangkat 3. Berarti ini 2t kuadrat 2t pangkat 3 ditambah 3 kali 2t pangkat 2 ditambah 3 kali ya dikali 3 juga ya, kali 3 kali 2t pangkat 1 kali 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3. Jadi ini 1 di sini, ini 1 di sini. Ini 1, ini 3, ini 3, ini 3, ini 1. 3, 1. Terus ini didapat dari sini. Ininya dapat dari sini. Ini pangkatnya turun. Ini pangkatnya 0 sebenarnya di sini. Terus ini dari sini. Terus pangkatnya naik. Ini di sini pangkat 0 toh. Pangkat 0 jadi 3 pangkat 0 1 3 3 kuadrat 3 pangkat 3. Nah, tinggal diapakan? Dihitung dapat ini 2 pangkat 3 8 8t pangkat 3 ditambah ini 2 pangkat 2 kan 4 dikali 9 dapat 36. 9 kali 3 27 kali 2 54. Di sini 3 pangkat 3 27. Oke. Mari kita lihat soal yang lain.
ini soalnya itu tentang mengubah bentuk pecahan jadi bentuk desimal, misal 2/7. Kita bisa melakukan pembagian bersusun 2/7. Jadi 2 bagi 7. Ini sama dengan 0, ini 20. Nanti dapat 2 di sini, jadi di sini 14. Kita bagi lagi 6 dan seterusnya. Di sini kita tambah 0 lagi dan seterusnya. Oke. Tinggal setengah jam sih. Nomor 70 bang, bahas. 70. 70. Nah, kita akan bahas ini. Apakah setiap bilangan asli itu bilangan rasional? Ya kan? Kita lihat ya. Oke, kita bahas ini ya. Kita akan tunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama ini benar. Kenapa? Apakah semua bilangan asli itu rasional? Bilangan asli kan bulat ya. Misal n bilangan asli lah. Ini n kan bisa ditulis sebagai n per 1 atau 2n per 2 dan seterusnya. Berarti ini rasional ya, karena bisa ditulis sebagai pembagian dua bilangan bulat. Jadi ini benar. Nah, apakah ada lingkaran yang lebih besar dari ini 9pi? Ya ada kan. Rumus luas lingkaran itu kan luas sama dengan pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Kalau kita pilih r-nya sama dengan 4, kita masukkan r sama dengan 4, kita pilih jari-jarinya 4, pasti luasnya itu sama dengan 16pi ya. Ini lebih besar dari 9pi. Jadi ada lingkaran yang lebih besar dari, yang luasnya lebih besar dari 9pi. Terus ini, apakah setiap bilangan real lebih besar dari kuadratnya? Jawabannya tidak kan? Caranya itu kita berikan bukti penyangga. Kita katakan ada bilangan real yang lebih kecil dari kuadratnya. Contohnya itu 2. 2 itu lebih kecil dari 2 kuadrat. Jadi ini salah. Jadi untuk menyangkal ini, for every, kita kasih contoh satu saja. Kalau menunjukkan ada itu, kita hanya kasih satu contoh saja, ini. Tapi kalau kita mau buktikan untuk setiap, ya kita tidak bisa kasih contoh. Kita harus ya pakai ini, pakai variabel yang tidak diketahui. Tapi kita tahu ini bilangan asli ya. Kita tahu ini bilangan asli. Kita tidak tahu 1, 2 atau berapa, tapi yang kita tahu ini adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli berapapun ini pasti bisa ditulis sebagai pembagian dua bilangan bulat. Jadi ini pasti rasional. Oke, sudah paham? Oke. Masih ada lagi? Sudah ada bukunya ya kan? 76 bang, 76. 76. Nah itu kayak mana tuh pembuktiannya? Apa? Ini katanya Itu diketahui ya. 7 berapa? 75 atau 76? Ini 76, ini menggunakan yang 75. Oh cuman Apa pakai. yang dia katakan? Ini fundamental theorem of arithmetic itu mengatakan kalau setiap
bilangan Setiap bilangan real apa asli ya? Natural bisa apa ditulis asli ya? sebagai bisa Saya ditulis tulis. sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima secara tunggal. Maksudnya tunggal itu ya hanya satu caranya. Contohnya itu 15 itu sama dengan 3 kali 5. Tapi kan bisa ditukar sih sebenarnya. Tapi ini dianggap sama. Dia sama kecuali dia beda di permutasi saja. Dia dianggap sama, beda di permutasi saja. Oke. Jadi ini hanya ini cara bukan 3 kali 15, 3 kali 5. 3 kali 5. Hanya ini saja, tidak ada bilangan prima lain. Tidak bisa ada 2, tidak ada pangkat 5, tidak ada berapapun. Begitupun dengan contohnya lain 36. 36 kan berapa? 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya. Ya, betul tidak? Betul, 9 Bang. kali 4, 36. Tidak ada cara lain kan? Tidak ada cara lain. Walaupun ditukar begini, ini dianggap sama sih. Hanya ditukar-tukar sih. Tidak ada 5 di sini, tidak bisa. Tidak ada cara lain kecuali ada 2, 2-nya ada 2, 3-nya ada 3. Itu maksudnya fundamental theorem of arithmetic. Jadi dia katakan tunggal. Ini dia maksudnya ini order, ini urutan. Kecuali urutannya. Jadi dia tunggal kecuali urutannya. Contohnya ini 45 hanya bisa ditulis sebagai 3 kali 3 kali 5. 3-nya harus ada 2, 5-nya harus ada 1. Tidak ada bilangan prima lain. Oke. Masih ada lagi lah. Oke ya, mungkin bisa lanjut ke bab 2. Bab subbab 02. Inequalities, ketidaksamaan dengan absolute values, nilai mutlak. Pertama kita bahas tentang apa itu interval. Ya interval ya kita tahu ini namanya interval. Itu himpunan. Interval itu himpunan. Himpunan dari bilangan himpunan yang merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Jadi ini kita notasikan seperti ini. Himpunan ini, himpunan semua bilangan real X di antara A dengan B, kita tulis seperti ini. Dan kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, bukan, mungkin bisa dilihat-lihat. Jadi di sini kita akan di sini dia membahas tentang pertidaksamaan. Bagaimana cara mencari solusi dari pertidaksamaan. Solusi dari pertidaksamaan itu ya bilangan yang kalau dimasukkan disubstitusikan ya membuat pertidaksamaannya benar ya. Jadi ada metode yang bisa kita gunakan, beberapa operasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu kita menambahkan bilangan yang sama. Ini tidak akan merubah tanda. Ini juga mengalihkan dengan bilangan positif juga tidak akan merubah tanda. Tapi kalau kita kalikan dengan negatif, dia harus mengubah tanda. Jadi ini 3 operasi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Contohnya ini. Ini pertidaksamaan ini kita akan cari solusinya. Jadi kita mulai dari sini. Kita tambah 7, dapat ini 7-nya di sini habis. 4x kurang 2 menjadi 4x tambah 5.
Kemudian ini dia tambah min 4x. Nanti 4x-nya di sebelah kanan hilang. Ini 2 dikurangi 4x dapat min 2x. Nah, di sini dia kali minus 1/2. Nah, minus 1/2 ini kan negatif. Karena minus 1/2 ini negatif, maka dia harus balik tanda. Nanti tulisnya itu x lebih besar dari minus 5/2. Dan gambarnya itu seperti ini. Dan ini adalah himpunan penyelesaiannya. Contoh 2, ya caranya mirip-mirip, tapi ini kan ada 2 pertidaksamaan. Dia kerja begini, dia kerja secara simultan ya. Dia kerja secara bersamaan. Dia kurang 6, baru dia bagi 2. Bagi 2 atau kali 1/2. Dia bisa kerja dengan secara bersamaan. Nah, ada juga ini. Ini kan baru linear ya, ini linear gampang. Nah, ini yang masalah kalau dia non-linear. Ini biasanya kuadratik. Kuadratik kita bisa selesaikan ini dengan memfaktorkan. Kita faktorkan. Ini kita dapat, ini kalau kita faktorkan dapat ini lebih kecil dari 0. Ya kan? Nah, ini lebih kecil dari 0 berarti ini dengan ini harus beda tanda. Ini dengan ini harus beda tanda. Dan 3 dengan minus 2 ini yang disebut sebagai titik split. Split artinya dalam bahasa Indonesia. Titik pemisah. Jadi di titik ini di titik ini kan dia bernilai 0 ya. Kalau kita masukkan x sama dengan minus 2, ini dapat 0. Kalau kita masukkan x sama dengan 3, dia dapat 0. Tapi kalau kita masukkan x sama dengan x lebih kecil dari min 2, ini dapat positif ya. Ini jadi negatif, ini negatif, negatif kali negatif dia dapat positif. Solusinya itu harus negatif positif atau positif negatif ya. Jadi di sini dia selesaikan caranya dia membagi intervalnya jadi ini dengan ini. Karena kenapa? Ini minus 2-nya itu split point dan 3 juga split point. Terus dia coba elemen di sini. Misal dia coba minus 3, dia masukkan minus 3 di minus 3 kurang minus 3 itu minus 6. Minus 3 tambah 2 itu minus 1. Kalau kita kali minus 6 dengan minus 1 dapat positif. Berarti di sini positif. Terus kalau kita masukkan 0 di sini, 0 minus 3 tambah 2, minus 0 kurang 3 dikali 0 tambah 2, ini jadi minus 3, ini jadi 2. Minus 3 kali 2 itu negatif. Jadi kita kasih tanda negatif di interval ini. Di interval yang lebih kecil dari minus 2 kita kasih tanda positif. Dan seterusnya kita kasih tanda begini, kita dapat kalau kita dapat plus minus plus, di sini kan harus lebih kecil dari 0 kan? Berarti dia harus negatif. Berarti solusinya ada di sini. Ada di sini. Jadi solusinya itu ada di interval ini, minus 2 sampai 3. Oke. Oke, lanjut. Di sini ini kalau kita selesaikan ini, kita faktorkan caranya ini dapat ini. Ini split pointnya itu 1 dengan minus 2/3. Kita pecah kan interval-interval. Di sini dapat 0, di sini dapat 0. Kita tes di sini dapat minus, kita tes di sini dapat plus, di sini dapat plus. Mengingat ini harus positif, ya kan? Berarti solusinya ada di sini dengan di sini. Ya, berarti ini gabung ini.
Nah, ini sekarang, ini kan perkalian ya. Ini pembagian. Kita tidak bisa langsung mengalihkan X plus 2. Kenapa? Karena kalau X plus 2 itu negatif, bisa saja tandanya berubah. Kita tidak tahu apakah X plus 2 itu positif atau negatif. Kita bisa membaginya ke dua kasus. Ini kalau mau diselesaikan, kita bisa bagi dua kasus. Untuk X plus 2 positif atau X plus 2 negatif. Ya. Yang ini ya, gambarnya figur 7. Gambarnya ini figur 7. Kita perhatikan ternyata ini tidak terdefinisi di minus 2 ya, X sama dengan minus 2. Tapi kalau dia lebih kecil dari minus 2, X-nya, dia positif. Kita masukkan test point-nya, dapat ini positif. Kalau dia di antara minus 2 sampai 1, dan ini negatif. Kalau kita ambil lebih besar dari 0, ini dapat positif. Berarti apa? Berarti solusinya ada di sini, termasuk di sini. Kenapa termasuk di sini? Karena ada tanda sama dengan, terus di sini. Tapi minus 2 tidak termasuk karena dia tidak terdefinisi minus 2. Jadi dia jawabannya interval dari min hingga sampai minus 2 digabung dengan interval 1 sampai hingga termasuk 1. Nah, ini split point-nya ada 3. Ada 3 split point. Caranya mirip-mirip, kita ambil sampel tes, terus kita kasih tanda plus minus, lalu kita lihat ini kan lebih kecil, berarti kita harus ambil yang minus. Nah, itu ya, ini apa ini? Super X harusnya. Oh ya, super X. Ini super X ya. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, ini dikatakan ini kita tidak boleh langsung mengalihkan X. Kenapa? Karena kita tidak tahu tanda X-nya positif atau negatif. Nanti file recordnya, ya nanti di-upload filenya. 2 menit lagi. Kalau X-nya positif, kita bagi dua kasus ya. Kalau X-nya positif, kita langsung kali X saja. Kalau X-nya negatif, kita harus membaginya menjadi dua ketidaksamaan ya. 2,9 lebih kecil dari super X dengan 2,9 lebih besar dari super X. Dengan 3,1 lebih besar dari super X. Kita bagi, kalau kita kali X, dia tandanya berubah. Nah, ini dapat ini. Oke. Oh, dia pakai cara apa ya? Oh iya. Oh, dia bisa menjamin X-nya itu positif. Kenapa? Karena super X ada di antara 2,9 dengan 3,1. Ya, dia menjamin X-nya positif. Jadi tidak perlu bagi kasus X positif atau X negatif. Jadi dia bagi terus, karena X positif dia kali saja dengan X kedua ruas, terus dia pecah. Ini pertidaksamaan yang kiri ini.
dengan persis sama dengan kanan, ya dapat X lebih kecil dari 2,9 dan ini. Nah, karena harus memenuhi ini berarti X harus ada di antara ini, atau kita bisa kali 10 dapat ini. Jadi intervalnya ini, interval solusinya. Oke, tinggal 10 menit. Kita selesaikan saja di sini. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang penyelesaian pertidaksamaan? Ya, dia lainnya. Sepertinya tidak ada ya. Sudah paham. Nanti minggu depan lagi ya. Siapa yang ada? Boleh, boleh. Boleh. Bal. Ya, mau nanya ya apa aplikasi dari cari akar persamaan. Akar persamaan apa? yang kuadrat. Kuadrat bisa, yang polinominal lebih bisa juga. Ya, ada banyak. Tergantung si model apa. Nah, ini apa yang dipakai yang dipakai gimana? buat apalah, pokoknya yang bisa dipakai. Misalnya Ya? kayak Kalau linear kan gampang ya dapat contohnya. Kalau yang kuadrat, apa ya? Kuadrat kan itu bentuknya parabola ya. ya. Parabola. Apa saja yang bentuknya parabola? Kayak melempar sesuatu, benda. Melempar bola basket. Itu meriam tuh. Ya, bola meriam basket. juga. Dia bentuknya parabola ya. Kalau dia pakai model apa ya? Model gravitasi Newton kan dia bentuknya parabola. Ya. Ya, itu bisa mencari nilai apa? Nggak ada sih gitu ya cari. Ada sih, ada mencari akar. Persamaan diferensial bisa juga. Apa? Oh ya, kadang juga dipakai persamaan diferensial mencari akar. Misalkan dia persamaan diferensialnya bentuknya kayak begini lah. Ini bisa apa? Ini
ini bisa dianggap solusinya berbentuk begini. A kali E pangkat CX. Kalau kita turunkan ini 2 kali, kita asumsikan solusinya begini. Kita bisa asumsikan solusinya berbentuk begini. Kalau kita turunkan 1 kali, kita dapat Y aksen itu sama dengan Y aksen itu dx ya. Y aksen itu sama dengan CA E pangkat CX. Y dapat aksen itu C kuadrat A CX. Ya kan? Terus kita masukkan ke sini, kita dapat C kuadrat A E pangkat CX ditambah C A E pangkat CX itu sama dengan 0. Kita bisa bagi ini, karena ini positif ini. Nanti kita dapat, ini juga tidak 0, kita dapat C kuadrat tambah C itu sama dengan 0. Dapat persamaan kuadrat untuk mencari C. Pokoknya kalau persamaan diferensial yang bentuknya begini, linear begini, contoh lain itu 5 D3Y dx dikurangi 3D2Y dx kuadrat kurang D dx tambah 5 sama dengan 0, itu bisa dicari kalau kita ini bisa diubah ke masalah polinomial seperti ini. Kita misalkan asumsikan solusinya seperti ini. Kita mau cari C, kita mau cari A, kita harus masukkan ini. Dapat nanti persamaan polinomialnya, kita sebut persamaan karakteristiknya itu 5C pangkat 3 kurang 3C kuadrat kurang C tambah 5 sama dengan 0. Nanti kita harus cari solusi dari polinomial ini. Harus Solusi dari polinomial ini harus terus linear kita ya, masukkan Bang? ke ini. Iya, harus linear. Kalau tidak linear ya tidak dapat begini. Ini kan dia asumsikan begini, terus dia masukkan, Oh, diturunkan, masukkan, nanti tercoret-coret begini. Jadi tinggal ininya yang ada, tinggal pangkatnya itu. Nah, nanti kalau sudah dapat C-nya, nah ini A-nya ini tergantung dari nilai apa? Dari awal lah. Misal Y0 sama dengan berapa, tergantung nilai itu. Nilai awal atau nilai batas. biasanya yang pakai persamaan diferensial apa aja tuh? Yang pakai persamaan diferensial geraknya. Yang pakai persamaan diferensial itu sesuatu yang kita hanya bisa hitung lajunya saja. Kita tidak bisa hitung apanya. Contohnya itu populasi lah, misal populasi. Kita hanya bisa hitung misal yaitu populasi kecepatan pertumbuhan penduduk misalnya. DYDT itu harus A dikali Y. Populasi itu laju pertumbuhan populasi itu proporsional dengan jumlah populasi. Kita tidak bisa hitung Y sama dengan berapa fungsinya. Cuma yang kita bisa tahu itu lajunya. Kita bisa modelkan lajunya, laju pertumbuhannya. Kita tidak tahu Y sama dengan FT-nya berapa. Kita modelkan dia begini. Kita modelkan lajunya begini. Lajunya itu proporsional dengan banyaknya populasi. Ini hanya konstanta. Ini salah satu model sih. Ada juga model lain, misal kita kurangi dengan BY kuadrat misalkan. Kita kurangi dengan apa namanya? Misal penduduk saling
penduduk populasi saling saling memperebutkan sumber daya. Nah, ini maksudnya Y kali Y, penduduk dengan penduduk saling berinteraksi, memperebutkan sumber daya. Ini mengakibatkan ya ini berkurang karena sumber daya terbatas. Jadi model bisa dikembangkan seperti ini, bisa dari ini saja. Kita asumsikan dia hanya lajunya itu bertambah proporsional dengan banyak penduduk, atau juga kita bisa tambahkan faktor lain. Ya, begitu. Oke. Kalau yang linear itu bisa apa ya? Pokoknya banyak masalah di dunia nyata yang kita tidak bisa tahu fungsinya. Tapi yang kita bisa modelkan itu lajunya. Lajunya yang kita tahu. Ini tidak tahu. Kalau hitung kasus COVID kayak gitu juga? Iya. Bisa begitu. Jadi banyaknya orang lajunya pertamanya orang sembuh, ya kan? Misal ini X itu orang yang belum pernah kena COVID, yaitu orang yang sudah kena, Z itu yang sembuh, ya kan? Nah, X ini akan berkurang, terus dia proporsional dengan banyaknya orang kena, kan? Banyaknya dengan orang kena, terus dikali X dengan Y berinteraksi, semakin banyak X, ini X dot ya, Y dot, Z dot. Jadi laju X itu akan proporsional dengan banyaknya interaksi dengan X dengan Y. Ya, lajunya ini artinya ini positif ya. Berarti minus A itu menandakan dia negatif. Jadi banyaknya orang yang belum kena COVID itu akan semakin berkurang. Dan pengurangan ini akan proporsional dengan banyaknya interaksi X dengan Y. Semakin besar X, semakin cepat juga terkena, ya kan? Semakin banyak X, ya semakin besar peluang Y dengan bertemu dengan orang yang belum pernah kena, kan? Begitupun dengan kalau semakin banyak orang yang kena, ya semakin sering juga itu Y bertemu dengan orang yang belum kena. Terus ini juga bertambah, dia bertambah sebanyak A juga, kan? Terus dia berkurang sebanyak proporsional dengan Y. Lalu kalau ini yang sudah sembuh, ini akan bertambah sebanyak BY. Lajunya, ini laju ya. X dot itu laju. Jadi kita hanya tahu lajunya. Kita tidak tahu fungsinya. Fungsi apa? Ya, fungsi secara eksplisitnya. Kita hanya tahu turunannya. Adapun untuk mencari A dengan B itu ya dari eksperimen. Kalau mencari A dengan B, eksperimen. Bang, cara ngebedain itu linear atau enggak non linear bisa nggak dilihat dari persamaannya? Kalau linear itu dia tidak ada perpangkatan berapa. Ini kan Y turunan berapa? Ini pangkat terbesarnya ini 1, tapi order turunannya itu paling besar 3. Jadi kayak gini misalnya. Kalau Y turunan ketiga Y itu dianggap pangkat 1 ya.
Kalau dia begini, pangkat 2 begini, ini tidak linear. Oh ya, yang itu. Atau cos lah, tidak linear ini. Apalagi ini. Tidak linear. Pokoknya pangkat dari turunannya itu paling besar 1. Hanya boleh 1 sih. 1 atau 0. Nggak bisa pangkat 2, nggak bisa pangkat 2/3. Hanya boleh 1, dia linear. Kalau X-nya itu, kalau untuk Y-nya saja sih. Kalau untuk X-nya tidak masalah. Dia tidak linear atau apa. Tidak masalah. Kalau kita tambahkan X pangkat 3 tambah 2 di sini, tidak masalah. Karena yang dilihat itu variabel terkaitnya, variabel bebasnya tidak masalah. Ini tetap kita katakan ini linear, tapi linear non homogen. Kalau dia 0 di sini dia homogen, kita sebut homogen. Udah habis waktu sih. Oke, sudah habis waktu. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tidak ada lagi ya. Mungkin sudah bisa di live. Bisa juga. Bisa live. Saya stop record ya. Saya stop presenting. Bang, Terus ya, pernah ambil MK teori kontrol. ya pernah. Itu belajarnya gimana tuh? Hah? Apa yang pelajari? Itu hitung-hitung ini.